Lagi di channel Trader Retail, channel yang pastinya selalu membahas saham-saham di bursa efek serta menganalisanya secara objektif. Kali ini kita akan membahas teman-temannya salah satu atau mungkin salah dua bank BUMN ya, bank BUMN yang cukup ya ini bank pemerintah ya teman-teman, jadi cukup sangat baik dan perkembangannya pun saya rasa cukup menarik ya, dan mereka adalah satu anak usaha dari satu induk yang sama ya. Jadi bank apa itu ya? Jadi yang pertama adalah BRIS atau sekarang sudah menjadi Bank Syariah Indonesia. Lalu yang kedua adalah BRI Agro ya. Jadi mereka ini kan dulunya satu induk Bank BRI, namun semenjak BRIS merger dengan Mandiri Syariah dan BNI Syariah, BRIS ini menjadi Bank Syariah Indonesia, berubah ya. Dan kalau tidak salah terakhir kepemilikan terbesarnya itu dimiliki oleh Bank Mandiri dengan saham proporsi kepemilikan sekitar 50% kalau saya tidak salah gitu teman-teman ya. Oke, jadi mungkin kita bisa mulai dari saham BRIS dulu, baru setelah selesai dari BRIS kita akan lanjut ke saham BRI Agro gitu ya. Tapi sebelum kita mulai teman-teman, saya mau sampaikan dulu kalau misalnya Trader Retail sekarang sudah punya fasilitas terbaru ya untuk membantu teman-teman dalam melakukan screening awal saham gitu ya. Jadi ini bukan rekomendasi untuk membeli, tapi ini kita berikan list saham-saham yang paling diakumulasi oleh asing maupun oleh lokal. Jadi ini kita akan update setiap hari ya. Khusus untuk saham asing akan lebih detail lagi karena kita akan infokan saham-saham yang diakumulasi oleh asing selama 3 hari berturut-turut, 5 hari berturut-turut, bahkan saham yang diakumulasi oleh asing selama 10 hari berturut-turut. Jadi kalau misalnya asing sudah akumulasi selama beberapa waktu ya, rutin setiap hari, apalagi intens begitu, artinya ada sesuatu yang di saham tersebut yang membuat asing ingin membeli gitu ya. Jadi memang ini bukan rekomendasi, jadi semua daftar saham yang kami update setiap hari teman-teman harus lanjut analisa lagi gitu ya, bagaimana teknikalnya, bagaimana bandarmologinya ya. Jadi buat teman-teman yang mau nanti bisa klik link deskripsi ya. Di deskripsi kami akan letakkan link traktir ya, teman-teman cukup traktir kami 2 gelas cendol aja, cuman 10.000 teman-teman udah bisa nikmatin fasilitas ini selama 1 bulan penuh. Ingat ya, 1 bulan penuh, dan akan kami update setiap hari gitu teman-teman ya. Link ada di deskripsi. Oke, mungkin kita bisa balik lagi ke saham BRIS ya. Jadi BRIS ini memang dia bergerak sideways ya, memang sentimennya sudah habis sih. Kalau saya bilang sudah habis, sudah berkurang sentimen dari mergernya BRIS ini tadi. Jadi memang dia sekarang cenderung bergerak sideways dan volumenya pun cenderung kecil ya teman-teman ya. Oke, jadi kalau kita mulai dari garis kita mencari supportnya. Cuman yang menarik ya, sebelum kita masuk ke support, BRIS ini per hari kemarin ya, per hari Jumat kemarin sudah membentuk inside bar, di mana inside bar itu sendiri adalah salah satu pertanda yang baik ya, pertanda yang baik, dan biasanya kalau sudah inside bar di hari perdagangan berikutnya cenderung akan naik, sehingga memang sangat menarik untuk melakukan strategi buy on weakness di saham BRIS, atau ada yang nyebut bottom fishing, sama aja gitu ya. Oke, jadi untuk support BRIS itu ya langsung aja teman-teman ya. Pertama kita bisa, karena dia sudah berhenti membentuk lower low ya, maka low terakhir bisa kita jadikan sebagai area support terdekatnya ya, yang mana itu adalah berkisar di area 2.560-an gitu ya. Lalu kalau misalnya memang dia cenderung membentuk lower low yang baru lagi ya, inside barnya gagal ya, berarti dia potensi turun ke 2.480 ya. Jadi sekitar situlah teman-temannya, atau ya kalau enggak sini deh ya, dipasin di situ juga bisa ya. Jadi untuk support BRIS akan berada di area kotak berwarna biru yang bawah. Nah gitu teman-teman ya, kotak biru yang berbawah. Jadi posisi BRIS saat ini memang sangat menarik ya, karena dia sudah berada di support dan sudah nampak pantulan dari area supportnya gitu ya. Sehingga kalau teman-teman mau gitu ya, yang belum punya saham BRIS, bisa spekulasi buy di area 2560 ya, atau kalau closing terakhir ya 2620, bisa spekulasi buy dari area 2620 atau 2630 ya. Jaga-jaga stop lossnya kalau dia breakdown dari 2450, atau biasanya sih support psikologis 2500 teman-teman ya. Oke,
Itu untuk area supportnya ya. Lalu bagaimana dengan area resistennya ya. Nah, untuk area resisten sendiri karena dia cenderung bergerak sideways, mungkin saya langsung saja ya kasih target area resisten atau target area TP di sekitar 3050 ya. Jadi mulai dari 3000 sampai 3050. Jadi ini bisa dijadikan, bentar ya, biar cantik teman-teman, biar rapi. Aduh, susah banget. Ya, kurang lebih lah gitu ya. Mulai dari 3000 sampai 3050, ya itu adalah area resisten ya, area supply, atau juga bisa teman-teman jadikan sebagai target taking profit. Kan lumayan tuh kalau teman-teman swing 1 minggu, swing 2 minggu di saham BRIS ya. Entry mulai dari 2620, 2630 ke area 3000 kan itu sekitar 400-an ya. 400 per 2600 kan itu 10% lebih ya. Iya benar, 10% lebih. Teman-teman sudah bisa dapat potensi profitnya itu sekitar 15-an persen ya. Nah, sementara untuk untuk potensi lossnya sendiri, kalau teman-teman cut loss di 2450 ya berarti potensi lossnya sekitar 150. 150 itu ya kurang lebih 6%. Jadi 6 banding 15 itu kan sangat menarik untuk trading gitu ya, risk and rewardnya. Oke, ya udah. Jadi bisa pakai area sekarang ya untuk spekulasi buy, atau kalau dia nanti masuk ke kotak biru bawah bisa tambah muatan lagi gitu ya. Target resisten terdekat di 3000 hingga 3050. Kalau breakout ya, kalau misalnya breakout potensi ke berapa? Kalau breakout 3050, maka BRIS potensi untuk uji resisten kecil di 3220 ya. Kalau lewat 3220 ya udah lurus lempeng sampai ke atas ya, ke area 3700-an. Nah, gitu teman-teman ya. Tapi ya resisten terdekatnya ya ada di 3000 dulu ya. Untuk saat ini di 3000. Dan kalau dia mau kembali ke 3700 sih menurut saya harus ada sentimen yang kuat dulu ya, sentimen kencang, sentimen yang memang bisa menjadi katalis penggerak yang sangat kuat ya. Untuk saat ini belum ada ya. Untuk saat ini belum ada, jadi memang target profit realistisnya itu ya, target TP yang realistis itu ada di area 3000-an. Ya cuan 10% lumayan lah gitu ya. Cuman memang nanti di sini akan ada resisten kecil ya, resisten dari moving average itu di kisaran 2700-an. Mudah-mudahan jebol gitu ya teman-teman. Oke, itu untuk saham BRIS secara teknikalnya gitu ya. Kalau kita lihat secara bandarmologinya teman-teman ya, di sini kalau kita lihat ada akumulasi, memang sebenarnya ini akumulasi sudah dari selama masa sideways ya, selama masa sideways ada akumulasi dari CS, dan CS-nya ini kalau saya cek terakhir itu asing. Tuh ya. Jadi ini CS-nya CS asing dan lumayan juga ya, big accumulation. Meskipun memang 40 miliar di saham BRIS itu masih cenderung kecil ya, cenderung kecil dibanding dengan market cap-nya gitu. Ya teman, tapi paling tidak ada indikasi baik bahwasanya ada akumulasi yang dilakukan oleh asing. Di harga berapa? Di harga 2700-an ya, kira-kira di sini. Di tengah sinilah ya. Jadi selama masa sideways si CS-nya akumulasi. Itu teman-teman ya. Oke, itu tadi untuk pembahasan saham BRIS termasuk juga trading plan-nya. Lanjut kita masuk ke saham agro ya. Oke, lanjut ke saham agro. Agro ini malah lebih menarik lagi menurut saya dibandingkan BRIS ya. BRIS memang kita bisa manfaatkan strategi buy on weakness atau bottom fishing ya. Sementara agro sebenarnya bisa juga dikatakan buy on weakness ya sebenarnya ya, atau bottom fishing karena dia sudah koreksi di area supportnya dan dia sudah ada pantulan. Tapi lebih menarik lagi karena di sini patternnya ya, saya lupa apakah sudah saya sampaikan atau belum. Tapi agro ini dia berpotensi membentuk pola pattern bullish yang sangat kuat ya. Pola apa itu? Pola yang kita sebut dengan cup and handle. Ya, jadi kalau teman-teman yang ngerti ya, ini kan cupnya nih ya, ini cupnya gitu ya. Nah ini handle-nya. Nah gitu ya. Nah kurang lebih seperti itu ya. Jadi agro ini berpotensi membentuk pola cup and handle besar ya. Kalau nanti kalau kita lihat dari target target pattern cup and handle-nya sendiri,
maka targetnya ini jauh ya. Targetnya ini jauh. Tapi mungkin sebelum masuk ke situ kita mungkin bisa bahas dulu lah ya. Kita bahas dulu dari support resisten terdekatnya, baru nanti kita lihat dari sudut pandang pattern cup handle-nya itu sendiri, teman-teman ya. Oke, kalau dari segi price action-nya sendiri ya, dari segi teknikal ini sangat baik ya, karena dia sudah bisa terpantul dari area supportnya di sini ya, di area 1150-an teman-teman ya. Kalau kita lihat juga memang 1150 ini adalah area support juga ya, sebelumnya resisten berhasil di breakout, maka dia area resisten ini kemudian menjadi area support yang baru ya. Dan di sini dia sudah testing support, mana itu bagus ya, maka 1150 ini bisa menjadi support yang kuat. Dan memang dia terpantul cukup kuat teman-teman ya, terpantul cukup kuat di hari perdagangan Jumat kemarin, ditutup menguat 7,8% ya, 7,8% ke level 1245. Nah, lebih bagusnya lagi ya, lebih baiknya lagi ini saham agro ini dia berhasil juga ya breakout dari resistance moving average ya. Resistance moving average-nya semua berhasil di breakout, dia closing di atas ya, di atas moving average-nya di sini ya teman-teman ya. Sehingga memang potensi saham ini untuk melanjutkan kenaikannya memang cukup besar gitu teman-teman ya. Oke, jadi target support pertamanya ada di level 1150 ya. Nah, support keduanya bisa saja kita pasang di area 1040-an. Nah, gitu ya. Di area 1040-an bisa menjadi support kedua kalau misalnya 1150 ini nggak kuat gitu maksudnya ya. Oke, untuk resistennya berapa? Langsung saja ya, karena ini dia nggak ada resisten yang kuat, maka resisten kuat yang terdekat itu ada di area 1450 ya. Jadi memang area resistennya itu bisa dari sini ya, dari 1410 ya. Oh, kebanyakan. Nah, ya kurang lebih 1410 lah gitu ya. Ya, 1410, 1420 hingga 1450. Kurang lebih di situ ya. Area resisten dari BRIS atau target TP terdekatnya ya. Nah, kotak biru ini adalah target TP terdekatnya. Sementara di sini adalah target area supportnya gitu ya. Kalau yang mau entry saham BRIS gitu ya. Nah, jadi kita di grup premium pun ya, jadi kita trader retail pun ada grup premium teman-teman ya. Nah, di grup premium kita pun saya sudah kasih arahan untuk buy waktu kemarin BRIS di area 1150 hingga 1180. Saya sudah kasih arahan di grup premium kita untuk buy ya, untuk buy agro di support, dan memang untungnya hari kemarin dia naik ya sesuai trading plan, dan rata-rata member grup premium kita ya, member premium trader retail sudah cuan sekitar 5%-an gitu ya. Jadi memang kalau ada teman-teman yang mau ikut bisa join teman-teman ya, bisa join ke Telegram kita, ke member premium kita. Linknya nanti saya akan letakkan di deskripsi ya, link untuk join grup Telegramnya gitu. Nanti langsung chat saja ke staff kita gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut ke saham agro ya. Nah, maka target terdekatnya itu teman-teman ada di 1450. Jadi kalau memang harga masih 1245, targetnya memang masih agak jauh ya, masih ada sekitar berapa nih, 175 atau 200 ya. Ya, masih ada sekitar 200 poin lagi. Yang mana 200 poin itu teman-teman masih punya potensi cuan sekitar 16% gitu ya. Sekitar 16% dibanding dengan kalau misalnya sekarang loss-nya itu di sekitar 1245 sampai stop loss terdekatnya 1150 gitu ya. Jadi ya sekitar berapa tuh? Ya sekitar 100-an ya. Ya 100-an kurang lebih. 100 ya sekitar 6-7% ya, 6-7%. Jadi ya itu risk and reward-nya. Cuman memang sebelum sampai ke 1450 ini ada resisten kecil di area sini. Bentar ya. Nah, gitu ya. Ada resisten kecil di area sini ya untuk saham agro, teman-temannya. Ya mudah-mudahan bisa dijebol lah ya 1280. 1280 mudah-mudahan bisa dijebol. Kalau bisa dijebol 1280 ya gampang aja dia balik ke area 1420 hingga 1450 gitu teman-temannya. Nah, kalau memang kuat dijebol lagi ya resisten yang garis biru ya dia akan uji resisten lagi ya di pucuk ya, uji resist atas di 1635 hingga ke area all time high-nya itu di 1675 gitu.
Ya, jadi kurang lebih itu adalah target support dan target resisten dari saham agro ya teman-temannya. Nah, tadi saya sampaikan bahwasanya saham ini sedang membentuk pola cup and handle yang besar gitu ya. Nah, kalau kita mengacu dari pola cup and handle yang besar, ya maka target kenaikan saham BRIS itu sendiri, BRIS lagi ya. Maka target kenaikan agro itu sendiri ya sesuai dengan pola cup and handle itu sendiri akan berada di kisaran jauh ya. Oh, jauh. Nah, jauh, ada di sekitar 2000-an ya. Ya, jadi target jangka panjang agro itu akan ada di 2000-an. Kapan? Nggak tahu. Tapi yang jelas kalau kita balik ke secara teknikal, pure teknikal ya, teman-teman ya, sesuai dengan Dow teori, price action, discount everything gitu ya. Market price, discount everything. Jadi, apapun yang sudah tergambar di chart itu sudah mewakili keseluruhan faktor eksternal yang ada ya. Jadi kalau kita mengacu kepada pure teknikal ke pola cup and handle, maka target panjang, target jauh dari agro adalah sekitar 2000 ya, di atas 2000 gitu teman-teman ya. Ya memang kalau kita lihat sendiri kalau kita kaitkan dengan kondisi ekonomi saat ini ya, atau sentimen saat ini, memang agro salah satu yang sentimennya cukup kuat ya, apalagi kalau kita bandingkan dengan BRIS, agro masih lebih baik. Kenapa? Karena memang agro posisinya sekarang sedang ramai diperbincangkan terkait dengan isu digitalnya gitu ya. Jadi kan memang agro salah satu bank yang paling pas gitu ya, atau yang paling bagus untuk resisten yang paling maksudnya gini loh teman-teman, yang paling jelas ya, yang paling jelas untuk sentimen digitalnya gitu teman-teman ya. Jadi memang agro sedang pengajuan dari OJK. Kalau memang nanti OJK menyetujui ya agro untuk bertransformasi menjadi bank digital, maka ya siap-siap saja agro ini untuk rally panjang gitu ya, karena ini harusnya menjadi sentimen yang sangat positif gitu ya. Nah, lalu dari segi bandarmologinya gimana untuk agro sendiri ya? Kalau kita lihat dari segi bandarmologinya ya, agro ini cukup menarik teman-teman ya, cukup menarik karena di agro pun ada akumulasi yang ya bisa saya katakan lumayan gitu ya. Yang saya bisa katakan lumayan, meskipun memang ada distribusi dari DX dan NI, tapi ZP itu paling nggak nampung. Ada yang nampung ya. Dan saya tahu ini siapa yang nampung. Ini grup, salah satu grup yang sering ngadain webinar yang kerjasama dengan si ZP lah gitu ya. Saya tahu kok ya, ini si grup mbak-mbak cewek gitulah gitu ya. Oke. Nah, jadi kurang lebih teman-teman itulah tadi ya untuk trading plan dan juga pembahasan dari saham BRIS dan agro. Ya, jadi buat teman-teman yang mau bergabung ya, yang mau bergabung dengan grup premium kita, ya bisa join di sini teman-temannya, bisa join di kita ada beberapa pilihan menu memang teman-temannya. Ada yang untuk menu invest, ada yang untuk kelas saham juga kita buka, ada yang menu swing gitu teman-teman ya. Jadi ya yang mau join atau yang kalaupun nggak mau join grup premium, ya bisa di sini ya, di grup trader retail ini nanti kita ya diskusi gitu. Ini diskusi diskusi umum aja ya. Jadi banyak orang yang mau banyak yang gabung, diskusi, saling berbagi informasi, sharing-sharing gitu ya. Sharing-sharing informasi terkait saham ya, trading idea dan lain-lain gitu ya. Diskusinya sehat kok ya, sejauh ini diskusinya sehat, nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada yang pom-pom, nggak ada yang tebar fir ya. Jadi silakan join teman-teman. Kalau mau link Telegram saya letakkan di deskripsi, link untuk join ke web traktir pun ya, yang mau dapat update saham-saham akumulasi setiap harinya saya pun letakkan di deskripsi, tinggal diklik aja teman-teman ya. Oke, mungkin itu dulu teman-teman update singkat dari saham BRIS dan agro, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini supaya teman-teman tetap mendapatkan update video terbaru dari kami. Tekan juga tombol like, komen, serta share video ini sehingga semakin banyak orang yang dapat menikmati video analisa dari kami. Terima kasih.